Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama aku Muhammad Novan Negara dengan NIM 255050101111108. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview singkat tentang argumen dari Bapak Rocky Gerung. Bapak Rocky Gerung sendiri bilang ateisme diizinkan oleh Pancasila. Oke. Sebagai mahasiswa yang sudah kena pembelajaran filsafat Pancasila di kelas, aku merasa pertanyaannya, benarkah logika Bapak Rocky Gerung ini kokoh atau justru mental kalau diuji dengan kerangka berpikir Pancasila? Oke. Jadi pada inti argumennya adalah argumen Pak Rocky Gerung berpusat pada dua hal. Yang pertama adalah sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu menurut Pak Rocky Gerung itu kosong. Nah, menurut Pak Erga sendiri, ketuhanan itu bukan merujuk ke Tuhan Kristen, Tuhan Islam, atau Tuhan Hindu dan Tuhan agama-agama lain-lainnya. Itu adalah konsep filosofis yang abstrak, sebuah prinsip tertinggi yang bisa diisi apa saja. Intinya bukan dogma agama. Terus selanjutnya adalah kebebasan berpikir di atas segalanya. Karena sila pertama itu filosofis, maka ia harus tunduk pada kebebasan berpikir yang dijamin oleh konstitusi. Logikanya, kalau boleh percaya Tuhan, ya harusnya boleh juga tidak memiliki Tuhan, tidak memiliki kepercayaan terhadap Tuhan, alias ateisme. Negara nggak berhak mengatur isi kepala warga negaranya. Sekilas, logikanya terlihat licin dan masuk akal. Tapi disinilah kita harus pasang mode kritis ala filsafat. Oke, selanjutnya adalah analisis filosofis dan kontra argumen. Gaya kritis meyakinkan pakai penekanan. Nah, bagian ini pentingnya teman-teman. Kita akan pakai kacamata filsafat Pancasila buat ngetes logika Pak RG. Yang poin pertama adalah menguji asumsi ontologis. Asumsi pertama yang saya tantang adalah sila pertama itu cuma konsep netral, koreksi dari filsafat Pancasila. Dalam kerangka filsafat kita, sila pertama itu bukan cuma konsep, ia adalah dasar ontologis hakikat keberadaan bangsa Indonesia. Terus sila ketuhanan adalah kausa prima atau sebab pertama yang melahirkan sila-sila berikutnya, atau bisa kita sebut dengan bagian paling utama. Indonesia sejak awal didirikan oleh para founding fathers sebagai negara yang berketuhanan atau beriman dan beragama, bukan negara yang netral atau murni. Ateisme secara filosofis mencabut akar ontologis Pancasila itu sendiri. Intinya, kalau cabut sila pertama, sila-sila yang lainnya atau 4 sila yang lainnya itu bakalan tergoyah, ikut goyah. Oke, selanjutnya menguji konteks kebebasan. Asumsi kedua Pak RG adalah kebebasan berpikir liberal itu paling tinggi. Koreksi kontekstualnya adalah kita harus ingat Indonesia bukan negara liberal murni. Kebebasan di sini adalah kebebasan yang terikat dan terarah. Kebebasan layak umum itu dibatasi oleh nilai-nilai dasar Pancasila. Salah satunya ya sila pertama tadi. Secara historis dan yuridis, pasal 29 UUD 1945 selalu ditafsirkan sebagai kewajiban warga negara untuk memeluk agama atau keyakinan kepada Tuhan. Jadi, kebebasan yang dimaksud Pak RG adalah kebebasan barat.
yang tidak sepenuhnya diadopsi oleh sistem kita. Sila pertama berfungsi sebagai pagar pembatas ideologis kita. Terus yang terakhir adalah kesimpulan dan penutup. Jadi, apa kesimpulan setelah kita bedah habis argumen dari topik Pak RG tadi? Nah, argumen para Rocky Gerung bahwa ateisme diizinkan oleh Pancasila adalah keliru jika diuji dengan kerangka filsafat Pancasila yang komprehensif. Logika Pak RG juga kuat jika kita melihat Pancasila sebagai teks kosong yang harus takluk pada standar liberalisme. Tapi logika tersebut akan gagal total karena Pancasila adalah sistem filsafat yang terpadu secara fundamental masyarakat, pengakuan ontologis terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai dasar negara. Pancasila mungkin tidak menghukum ateisme secara pidana, tapi secara ideologis dan filosofis, Pancasila tidak menyediakan ruang pengakuan dan perlindungan bagi ateisme. Karena itu, pemilih untuk memilih tidak percaya adalah sikap yang bertentangan pada dasar bangsa kita. Nah, untuk selanjutnya adalah video yang kedua. Nah, video kedua itu lebih membahas secara mendalam tentang asal-usul dan makna Pancasila dalam konteks sejarah budaya Indonesia. Pembicara menolak, atau Pak Eger sendiri itu menolak anggapan bahwa Pancasila adalah produk asli Indonesia, melainkan menegaskan bahwa kelima sila dalam Pancasila adalah hasil import dari budaya luar atau dari peradaban dan pemikiran Barat. Dia menggunakan metafora gedung bertingkat untuk menggambarkan proses pencapaian nilai-nilai luhur seperti keadilan dan ketuhanan. Pembicara juga mengkritik pemahaman umum yang menganggap Pancasila sebagai kesepakatan nasional tanpa dasar yang jelas. Terus juga serta menekankan pentingnya memahami sejarah sejati dari tiap sila agar tidak terjebak dalam mitos nasionalis. Dia juga menjelaskan bahwa nilai-nilai seperti ketuhanan, keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan demokrasi, dan juga yang terakhir ada keadilan sosial, sebenarnya merupakan konsep yang berkembang melalui pengaruh agama monoteistik, revolusi Eropa, dan filsafat Barat, bukan nilai asli dari kebudayaan Indonesia yang awalnya lebih cenderung ke animisme, politisme, dan ateisme, dan bahkan ateisme. Pembicara juga menekankan pentingnya keadilan dan persatuan dalam masyarakat, serta menunjukkan bahwa demokrasi dan konsep keadilan sosial adalah bentuk pemikiran modern yang diadopsi. Lebih tepatnya bukan tradisi